Oke guys, balik lagi di YNTV. Kali ini kita mau ngebahas 4 TWS yang kebetulan punya gua sendiri. Ini versi budget. Jadi budgetnya range 100 ribuan sampai 600 ribuan. Akan jadi Anas review karena ini barang gua pribadi yang sudah gua pakai. Jadi buat yang penasaran, langsung aja nonton videonya ya. Check this out. Oke, jadi pertama kita akan membahas mengenai harga. Untuk device yang termurah dari keempat ini, ada ini Fanlit, harganya 170 ribuan. Fanlit A6X, ya bisa dicari di e-commerce. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Lalu untuk yang kedua, ada QCY T1, itu waktu itu dapat di 200 ribuan. Dia enaknya nggak pakai tutup, nanti kita bahas lagi ya. Lalu ada Xiaomi Redmi AirDots. Ini juga 200 atau 300 ya. Ya 290-an deh kalau nggak salah. Jadi ini yang satu paling terakhir sebelum yang ini. Jadi ini ada Aoki EPK01 ya. EPK01 kalau nggak salah tipenya. Iya betul, EPK01. Jadi ini model terbaru dari si Aoki. Dia baru launching kebetulan. Kemarin beli di Blibli, harga sekitar 650 ribu. Jadi ini nggak tahu ya, gue suka aja ngeliat desainnya. Ternyata yang ada batangnya begini keren juga. Oke, jadi ntar kita bahas lebih lanjut mengenai 4 produk ini ya. Oke, yang pertama itu ada Fanlit A6X. Ini boxnya. Kita lihat dulu di dalam boxnya ada apa. Ya, boxnya ya sesuai dengan harganya lah ya, 100 ribu. Berharap apa? Cuman begini doang. Oke. Isinya dapat extra tips. Ya oke lah, standar. Lalu kabelnya kelihatan murah banget ya. Tuh, kalau bisa lihat, kelihatan gak sih? Nah. Oke, ya murahan banget. Ya wajar lah, sebanding sama harganya 170 ribu. Lalu nggak ada apa-apa lagi ya, kosong, tinggal manualnya aja. Oke, jadi selain itu di dalam box kita dapat case-nya dan kedua earbuds-nya. Jadi ini bukan device pertama gua itu ini. Oke. Tapi untuk kenapa gua tertarik beli ini, karena lucu aja bentuknya, kayak pil gitu loh tuh. Terus dia touchpad ya. Dan ternyata ini hanya gimmick. Jadi kalau dari segi pemakaian ini cuman kuat sekitar 2-3 jam. Jadi gue agak nggak rekomen sih untuk beli yang ini. Lihat, nih keplek-keplek gitu, murah banget, jelek banget sih. Ya 170 ribu, lu ngarep apa? Terus di sini ada masih pakai micro USB. Terus ada indikator ini indikator charging. Lalu ada indikator baterai, itu ada 4 titik. Udah, gitu aja sih. Nothing special. Untuk kualitas suara, menurut gua ini kualitas suara yang paling buruk di antara keempat device tadi. Kenapa? Suaranya kasar banget, kayak cempreng kali ya kalau bisa ngomong ya. Bassnya cempreng, treble-nya sakit di kuping, terus habis itu mid-nya juga acak-acakan, nggak jelas. Jadi ya kalau lu orang yang nggak pusing sama sound, yang penting keren lah, gue pakai wireless earbuds. Ya ini mungkin oke ya, boleh dipertimbangin untuk harga 170 ribu. Menurut gue masih oke untuk ngedengerin, tapi ya volume jangan gede-gede, ntar kuping lu sakit. Device berikutnya adalah ini QCY T1, bukan yang Pro,
T1. Jadi ini device terlama gue pakai kayaknya udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, lupa. Ini paling praktis. Kenapa? Ini nggak pakai tutup, tapi gini-gini nih, tuh nggak jatuh, kuat banget, magnetnya bagus banget. Untuk ngeluarin si QCY T1 ini, lu cukup gini aja, dorong ke atas, udah, dia udah kelepas. Demikian juga yang kiri, dia masih pakai button. Ya, ini untuk nge-pause lagu, untuk nge-skip track, sama untuk Google Assistant kalau pencet 3 kali. Jadi sekali untuk pause, kedua kali untuk skip track, lalu ketiga kali untuk Google Assistant. Dia cukup bagus, kualitas materialnya lebih bagus, lebih tebal yang jelas. Ini tuh kayak murah banget, ini lebih solid. Sama-sama masih pakai micro USB, sorry. Ya, sisanya oke. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Yang ini kalau habis ngecharge, ini habis, terus di-charge di sini, panasnya panas banget. Jadi di kuping bakal berasa kayak panas banget. Nggak tahu kenapa ya, agak serem sih makanya. Tapi ya masih oke lah. Oke. Terus dari segi fitur gitu aja sih. Ketahanan baterai standar 3 jaman. Terus charge case ininya bisa 2 kali 3 kali pakai kalau nggak salah. Terus habis itu nggak ada indikator baterainya, jadi ini nggak ketahuan ini baterainya sisa berapa di case-nya. Untuk boxnya di dalam kita ada, jadi ini tempat buat earbuds-nya, lalu ada buku manual, dan ini dua nggak pernah gue buka, ada extra ear tips sama charger. Itu aja untuk boxnya, standar, tapi lebih bagus dibanding yang satu lagi yang tadi sebelumnya. Oke, menurut gue ini cukup recommended karena mengingat harganya yang masih oke lah, 200 ribuan. Terus habis itu kualitas suara yang dihasilin tuh cukup decent ya, maksudnya cukup oke. Bassnya bulat, bagus. Terus habis itu mid-nya masih dapat, masih bagus. Lalu high-nya juga nggak sakit di telinga. Lalu next device adalah Redmi AirDots. Ya ini keluaran Xiaomi. Ini juga lumayan lama gue pakai, setelah QCY pensiun gue pakai ini. Jadi ini lebih solid dibanding kedua device yang pertama. Jadi ini solid banget. Tuh, dengar suara nutupnya ya. Nah, terus habis itu kalau kita lihat di dalamnya, untuk AirDots-nya sendiri seperti ini. Ya, dia pakai klik untuk operasiin ininya, komennya. Lalu untuk segi build quality bagus, tapi ada satu hal yang sangat gue nggak suka dari device ini. Jadi dia itu gampang banget copot. Tuh. Gampang banget copot, dan jadi kalau kita lagi bawa di kantong, itu sering banget kejadian tiba-tiba Bluetooth connect. Jadi gue lagi telepon biasa, terus sambil jalan, karena dia kegocrak-gocrak gini ya, kegoncang-goncang, terus dia ke-connect sendiri ke handphone gue. Jadi yang di handphone mati, tapi nyambungnya ke sini gitu loh. Annoying sih. Jadi kadang lagi ditaruh di tas yang paling parah. Kalau lagi ditaruh di tas, kita lagi nggak sadar nih, kesenggol dikit aja udah langsung keangkat. Nih tuh, kelihatan nggak? Tuh, jadi dia ini gampang banget. Tuh. Jadi kelemahan dari device ini adalah magnetnya sih. Sisanya untuk kualitas suara segala macam ya mirip-mirip lah masih QCY ini. Nggak jelek, tapi nggak bagus banget juga. Ya standar lah, harga 200 ribuan sampai 300 ribu. Itu masih oke banget. Tapi ya itu, gue nggak suka banget sama di device. Jadi gue memutuskan untuk ganti device. Ya nanti kita akan bahas ke device selanjutnya.
Untuk boxnya kita dapat, ya ini tempat extra tipsnya, extra ear tips. Lalu ada, udah nggak ada kabel, nggak ada apa, ada buku manual doang. Ya betul, nggak ada apa-apa lagi di dalam boxnya, kosong. Jadi ini gue sebenarnya agak rekomen enggak. Kenapa gue rekomen enggak? Karena sebenarnya enak sih ini. Untuk kualitas suara lumayan oke. Untuk konektivitas Bluetooth-nya juga oke. Meskipun ya ini agak apa ya, pernah putus-putus sih. Jadi kalau lagi connection, lagi dengerin lagu, tiba-tiba dia mati, nggak ada sedetik, nyala lagi. Ya beberapa kali doang sih, nggak rutin selalu setiap hari kayak gitu. Tapi itu ya agak annoying juga. Tapi kalau untuk kualitas suara menurut gue oke lah dengan harga 200-300 ribu. Jadi lu yang nyari budget earbuds, gue sih lumayan rekomen ini. Kalau semoga aja lu dapet yang nggak kayak gini. Ini mungkin Xiaomi bisa perbaikin di magnetnya untuk kedepannya ya. Tuh. Jadi ya gampang banget lepas tuh. Dan lepas. Gitu. Sisanya sih oke, bagus, dan harganya juga terjangkau. Jadi ini device gue dapat dari pre-order kemarin, tanggal berapa ya? Belasan lah, tanggal belasan Mei. Jadi ini harganya itu 600 ribuan. Di websitenya sih diskon ya, dari 1,2an jadi 600 ribuan. Ya gue awalnya kurang suka sama yang model ada batangnya begini. Satu kayak mau kelihatan kayak AirPods, yang kedua ya ganggu sih, kayaknya nggak praktis aja. Tapi ternyata pas gue pakai ini enak banget, bener-bener enak banget. Jadi dipakai di kuping enak. Terus habis itu feel materialnya bagus, tutupnya juga mantep, dan dia magnetnya kuat. Terus abis itu kayak paling, ya sesuai sih sama harganya ya. Harganya hampir 3 kali lipat yang tadi. Jadi, gue paling rekomen ini device. Suaranya, dibanding sama yang ini, sama yang semua yang lain, suaranya itu bisa ngeluarin detail suara yang nggak keluar di ketiga device ini. Jadi ada beberapa detail yang mereka nggak bisa keluarin, tapi gue kaget pas dengerin pakai ini, suara detailnya keluar. Untuk device-nya itu pakai touch juga modelnya. Ya, ini pakai touch. Bagus banget untuk harga 600 ribu ya. Gua nggak tahu sih akan balik ke harga normal atau enggak. Jadi kalau lo mau mendingan cepetan mumpung masih harga diskon promo. Gua kemarin beli di Blibli ya. Bagus sih. Untuk boxnya paling oke menurut gua. Feel-nya paling asik ya. Nah, ini kita dapat kayak ada kertas gini, tulisan Oki, bagus banget. Terus ini packagingnya. Di dalamnya kita dapat ini bungkus untuk kabel atau untuk ininya ya, saya lupa. Oh, untuk ininya deh kalau nggak salah, untuk rumahannya. Terus kita dapat kartunya Oki, garansi kayaknya nih, bagus banget. Lalu ada petunjuk dalam bahasa Indonesia. Nah, good, bagus banget. Terus abis itu di bawahnya ada user manual bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Lalu di sini ada kabel. Ya standar kabelnya sih, nggak bagus banget, biasa aja, feel-nya juga biasa aja. Terus ada extra tips. Nah, jadi overall kayaknya kalau menurut gue ya, pendapat gue sendiri, kalau lu emang ada budget lebih, mendingan ambil yang ini aja. Kenapa? Karena langsung puas dapetnya. Dia juga untuk ke-connectin ke handphonenya, nggak perlu satu-satu
lu harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Lu cukup cabut dua-duanya aja, langsung pasang ke kuping, pairing, langsung beres. Kalau yang lain ini lu harus kanan dulu, diemin sampai udah ke connect ke Bluetooth kalian, baru buka yang kiri. Demikian juga yang lain. Sekian video reviewnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Thank you. Bye-bye.